Selamat datang di Meet the Expert. Olahraga lari kini tengah digemari dan menjadi tren di masyarakat. Dilansir dari tempo.co, lebih dari 80.000 orang di Indonesia secara aktif berlari. Tapi tidak lari dari kenyataan ya. Namun di balik antusiasme ini ada risiko cedera yang perlu diwaspadai, terutama akibat latihan berlebihan atau teknik lari yang kurang tepat. Cedera olahraga seringkali menyebabkan rasa sakit yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Hati-hati ya swipers, jangan sembarangan mengkonsumsi obat atau menggunakan salep dan balsem tanpa pengetahuan yang tepat. Ini justru bisa memperburuk cedera lo. Nah, mari kita belajar bersama cara yang efektif untuk mengatasi cedera otot dan bagaimana memilih obat yang tepat untuk meredakan rasa sakit. Bersama saya Oscar Ronald akan memandu episode kali ini. Saya tidak sendiri tentunya. Di studio sudah hadir Dr. Andika Raspati SPKO. Selamat datang, Dok. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Halo Swiper. Luar biasa semangatnya nih. Ini SPKO apa ya? Spesialis knockout, Pak. Oh, bukan ya. Bukan lagi betinju nih ya. Spesialis kedokteran olahraga, Pak. Kedokteran olahraga. Oke. Wah, luar biasa ini. Yang datang ini spesialis kedokteran olahraga. Betul. Artinya kita harus tahu nih apa sih teknik-tekniknya yang ada di spesialis kedokteran olahraga nih ya kan. Nah, khususnya bagaimana nih pandangan dokter mengenai meningkatnya antusiasme berolahraga lari ini loh ya kan, tapi jangan lari dari kenyataan. Enggak, apalagi dari tanggung jawab, Pak, itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya tuh. Luar biasa. Iya, jadi gini ya Pak Oscar dan rekan-rekan Swiper semua, intinya sekarang memang lagi hype banget yang namanya lari ini. Iya. Kalau bisa dibilang sekarang tiap weekend itu pasti ada event lari, Pak. Betul. Udah kayak kondangan. Iya. Banyak banget yang namanya event lari tuh, mau yang bikin acara perusahaan, mau bikin acara aparel, itu bisa dibilang Sabtu Minggu tiap weekend pasti ada lari dan hampir nggak pernah sepi, Pak. Betul. Yang lari itu nggak pernah sepi, pasti membludak, pasti tiketnya habis, pasti. Bahkan sekarang kita lihat tuh sampai yang namanya war tiket itu, Pak. Udah kayak nonton Coldplay. Widih. Yang namanya tiket itu cepet banget habisnya, hitungan menit selesai udah. Nah, makanya kenapa kita lihat sekarang sebenarnya itu bagus ya, Pak. Artinya paling tidak kita melihat ada niat masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. Ya. Cuman ada cumannya. Yang kita suka agak-agak ngeri nih adalah banyak orang yang sebenarnya ya udah selari aja gitu, Pak. Yang penting mikirnya ya udah kan lari tinggal melangkahkan kaki satu dan kaki berikutnya gitu kan. Padahal mah enggak. Yang namanya lari itu dia butuh kekuatan kaki yang sangat baik. Dia butuh kekuatan jantung yang juga sangat bagus. Yang mana kalau orang yang enggak siap, yang ada bukan cuman finish di tempat larinya, Pak. Yang kita khawatirkan finish dari kehidupan. Itu yang kita takut. Itu pun yang kita takut, sumpah. Jadi bisa dibilang banyak orang yang nggak ngerti gitu bahwa dia rupanya belum siap, belum ready, belum layak lah gitu ya bisa dibilangnya untuk lari, apalagi yang sampai jauh-jauh sampai ambil full maraton. Dan akhirnya apa? Banyak yang mengalami cedera. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Oke, artinya berlari pun itu butuh persiapan ya. Butuh persiapan, butuh pengetahuan, butuh skill. Nah, artinya jangan kita hanya meremehkan lari itu dalam kehidupan ini kita terus berlari kok. Kita kenapa harus siap-siap kan gitu ya? Iya. Padahal ini kan prosesnya harus ada proses yang mendahului itu sebelumnya ya. Betul, karena jaraknya jauh. Ini lari kan bisa sampai 42 kilo. Oke. Yang half marathonnya 21 kilo. Betul, sekarang paling kecil aja yang paling ece-ece 5 kilo. 5 kilo kan enggak sebentar ya. Enggak cuma 2-3 menit gitu loh. Iya. Jadi emang bisa dibilang mesti siap-siap. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan dasar sih sebenarnya apa sih manfaat berlari bagi kesehatan tubuh itu? Ya, jadi kalau dilakukan secara benar Pak Oscar dan Swiper semua ya, yang namanya lari itu sebenarnya bagus gitu. Kalau memang orang ini layak untuk lari, artinya kalau emang dia kondisinya dia bagus, kondisi dia sehat untuk lari, dia bakal bisa membuat jantungnya tambah sehat. Kemudian dia juga bisa membuat otot-otot kakinya juga tambah kuat gitu kan, tambah punya endurance yang bagus. Belum bicara juga dari segi obesitas bisa dikurangin. Jadi kalau ada orang kegemukan gitu ya, kemudian dia berlari, asalkan tadi ya kita lihat kakinya kuat, nggak malah bikin sakit kakinya, itu malah bisa membantu untuk dia weight loss gitu, untuk dia nambah kurus lah gampangnya gitu. Nah cuman tadi kalau misalnya kita larinya buru-buru, kita belum siap, kaki belum kuat main lari gitu aja, bukannya kita weight loss, bukannya kita fat loss, bukan jantung kuat, bukan kaki kuat, malah tadi jadi masalah. Nah itulah yang memang kita harus sama-sama sadari bahwa memang olahraga ini kayak dua mata pedang Pak Oscar.
Ya. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita benar ngerjainnya maka jadi manfaat, kalau kita salah, kita asal-asalan malah jadi musuh buat kita. Itu yang jadi masalah. Oke, artinya kita harus mempersiapkan diri sebelum melakukan hal tersebut dengan baik. Harus banget. Nah, ini kalau tadi kan disampaikan, kalau kita nggak punya persiapkan, yang akhirnya terjadi adalah adanya cedera ya, kan gitu. Nah, Betul. jenis cedera apa yang umum terjadi dalam olahraga lari? Oke, jadi secara umum dulu ya Pak Oscar ya. Ya. Kalau kita bicara cedera olahraga ini ada 2 macam. Ya. Yang pertama itu adalah cedera yang sifatnya itu dia akut. Nah, ini buat swiper mungkin banyak yang belum paham sepenuhnya bahwa akut itu bukan bicara parah apa nggak parah. Karena orang bicara, wah nih cedera gue udah akut banget gitu kan, atau sakit lambung gue udah akut banget gitu dengan PD-nya. Padahal akut adalah tiba-tiba. Oke. Jadi akut nggak bicara parah. Jadi kalau kita ngomong, iya nih gue punya sakit lambung udah akut banget, gue punya sakit lambung udah tiba-tiba banget. Apa artinya nggak ada gitu. Jadi yang namanya akut adalah tiba-tiba atau mendadak. Misal contoh apa? Orang lagi lari kemudian tiba-tiba jatuh. Dari dia sehat walafiat tiba-tiba keseleo, itu kan mendadak. Atau karena dia keasikan selfie sebelum lari gitu kan, pas lagi lari masuk galian PLN, contoh misalnya gitu, itu kan jadi akut gitu, misalnya saya gitu. Nah, beda sama yang namanya overuse. Overuse itu injury atau cedera yang terjadi karena akumulasi. Jadi dia latihan gitu kan, pagi siang sore malam latihan mulu, kurang recovery-nya, dia tidurnya kurang bagus, nggak pernah massage, nggak pernah stretching apa segala macam, sehingga akhirnya apa? Meradang pelan-pelan itu, entah tendonnya, entah ototnya, entah sendinya. Pelan-pelan awalnya mungkin terasanya kenceng-kenceng doang gitu, nggak enak, pegel-pegel gitu kan, tapi kok makin lama kok makin sakit sampai akhirnya nggak bisa lari. Nah, itu namanya overuse injury. Nah, area yang paling sering kena itu kalau untuk bicara lari memang sebenarnya lebih di lutut. Terus kemudian juga ada di ankle atau di pergelangan kaki, itu yang paling banyak. Kemudian dari segi antara akut sama overuse, kalau orang lari jarak jauh seringnya memang sebenarnya overuse. Sampai tadi ada injury di lutut ya karena overuse, karena keseringan latihan, namanya runner's knee, Pak. Runner's knee atau lutut pelari gitu. Jadi seolah-olah kalau belum kena itu belum sah jadi pelari. Gak gitu juga sih sebenarnya. Tapi orang bilang gitu, oh ya ini wajar sama pelari kejadian karena memang ya itu tendonnya kerja terus, kemudian juga ada tulang rawan di balik tempurung yang akhirnya kegesek terus gitu kan, tanpa istirahat cukup akhirnya dia meradang dan akhirnya jadi suatu kondisi penyakit. Oke, berarti tadi 2 hal itu ya, antara satu yang akut, yang tiba-tiba. Ya kan? Yang kedua adalah overuse. Ya. Jadi itu yang harus disikapi secara baik gitu. Betul, ya. Jadi akut itu bukan berarti karena akut itu sudah lama gitu. Enggak, justru kalau yang lama namanya kronis. Itu lawannya akut itu. Oke, luar biasa. Nah, ini benarkah cedera otot merupakan yang paling sering dialami oleh pelari, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara strukturnya sendiri itu kan ada banyak ya Pak Oscar dan swiper semua. Bisa kena ototnya bisa kena tendon. Tendon itu kan yang nyambungin antara otot sama tulang. Ya kan yang bikin dia nempel itu namanya tendon. Terus kemudian juga tadi ada yang kena tulang rawan itu bisa. Dan memang untuk beberapa kondisi itu sering Pak kena otot sama tendonnya. Jadi otot sama tendon itu kan satu kesatuan lah gitu ya. Nah itu tadi seringnya di overuse kalau pelari jarak jauh. Tadi misalnya contoh kita pernah dengar namanya ATB syndrome. Itu tuh ada jaringan mirip otot gitulah ya, namanya iliotibial band, itu sering kena. Terus juga misalnya contoh yang sering juga Achilles, Pak. Achilles tendinopati itu yang ditumit tuh, yang suka sakit gara-gara orang lari, itu juga kan bagian dari otot juga, yang which is memang ya lagi-lagi tadi salah pakai sepatu juga ngaruh tuh Pak, ya kan, malah pakai sepatu hak tinggi misalnya gitu lari, contoh kali aja ada gitu. Nah itu akhirnya apa bisa ngeradang tuh si Achillesnya. Kemudian juga bisa ada namanya plantar, Pak. Plantar fasciitis tuh lapisan ya semacam otot di telapak kaki. Itu juga sama tuh kalau orang main lari gitu aja jauh-jauh gitu kan, sepatunya salah, tekniknya salah, itu bisa ngeradang. Jadi memang banyak banget yang menyerang si otot atau tendon itu. Oke, artinya banyak hal yang bisa terjadi dengan otot tendon itu ya. Banyak. Bahkan gini Pak, sekarang itu juga pelari itu selain dia lari jarak jauh-jauh gitu ya, dia juga main latihan yang sifatnya speed. Ngebut. Jadi latihannya benar-benar dia main sprint lah gitu. Kalau sprint itu bisa kena akut Pak. Jadi si otot hamstring itu bisa sobek. Saya berapa kali nemuin gitu ya orang-orang yang lagi latihan speed play namanya gitu kan, interval. Ngebut tuh dia sprint tiba-tiba padahal nggak pernah sprint sebelumnya gitu kan, pengen langsung balapan sama teman-temannya gitu kali. Akhirnya sobek hamstringnya. Otot belakang, paha belakang tuh. Itu yang bisa kena kejadian juga gitu. Oke, artinya juga kita harus mempersiapkan secara baik, dan tadi juga ya penggunaan terhadap sepatu itu berpengaruh juga ya. Ngaruh banget.
Oke, jadi harus hati-hati swipers ya dalam memilih sepatunya juga gitu ya. Iya. Jangan pakai bakyak wudu apalagi jangan. Oke, nah ini terus apa aja sih dok sebenarnya gejala umum yang sering dialami saat cedera otot itu? Oke, kan gini Pak Oscar dan swiper ya. Kalau namanya orang itu dia habis cedera gitu kan, itu kan pasti ada peradangan. Ya namanya peradangan itu kan tanda-tandanya pertama nyeri, udah pasti. Namanya radang kan nyeri. Yang kedua ada rasa bengkak gitu. Oke. Jadi nyeri, bengkak, terus kemudian dipegang tuh anget biasanya kalau baru kejadian ya. Dipegang anget. Sama kalau misalnya emang dia cukup superficial, nggak terlalu dalam jaringannya, kelihatan merah. Nah itu jadi tanda peradangan tuh, jadi merah, nyeri, bengkak, dan kemudian hangat kalau dipegang. Ditambah juga ada namanya kalau bahasa kedokterannya fungsiolesa. Nah itu jadi berkurangnya fungsi. Jadi tadi bisa kontraksinya kuat, ototnya bisa gerak bagus, jadi nggak bisa, gitu kan. Itu part dari gejala-gejala yang dirasakan saat peradangan. Dan sama kalau orang cedera ya pastinya dipegang sakit. Ya kan, dipakai gerak juga sakit gitu kan. Mungkin kalau cukup berat kerusakannya kelihatan bengkak. Jadi itu yang memang kita bisa lihat, oh ini ada peradangan nih gitu. Oke, artinya bisa juga nampak di luar gitu ya, merah. Bisa kalau memang kadang beberapa tendon ada yang memang dia itu cukup dekat dengan kulit. Misalnya kayak tadi Achilles tuh, itu kan dia agak dekat dengan kulit. Terus juga tendon patella di bawah tempurung lutut itu juga dekat dengan kulit. Bisa kelihatan tuh, bengkak merah itu bisa kelihatan. Oke. Nah, mengapa cedera otot tuh menimbulkan rasa sakit sih dok? Yes, karena memang tadi ya dengan adanya peradangan itu Pak kan keluar suatu. Wah ini kita jadi 3 SKS di Pak. Iya, gitu ya? Ini fisiologi banget nih soalnya nih. Iya. Jadi begitu ada peradangan Pak, itu yang namanya zat-zat inflamatori namanya. Zat peradangan itu keluar. Ada namanya prostaglandin Pak. Nah itu si prostaglandin ini merupakan zat yang memang dia berfungsi untuk menimbulkan peradangan, yang mana memang salah satu efek dari si zat ini adalah menimbulkan rasa nyeri di syaraf. Oke. Tapi ini bagus sebenarnya. Kenapa? Karena nyeri itu kan sebenarnya merupakan sebuah alarm, Mbak. Iya. Bisa dibayangkan kalau kita nggak punya rasa nyeri gitu ya, kita mau nabrak apa juga main jalan aja kita nggak ada sakit, nginjek paku juga jalan aja nggak ada sakit gitu kan. Akhirnya apa? Lukanya bertambah parah. Makanya kenapa sebenarnya rasa nyeri ini diciptakan untuk menjadikan alarm. Udah nih. Jangan gerak banyak-banyak dulu. Lu lagi rusak ini cedera, apalagi jaringan lagi bermasalah nih, jangan terlalu dipaksain. Jadi yang namanya nyeri sebenarnya adalah suatu tanda yang baik, dan peradangan sendiri juga sebenarnya hal yang bagus Pak sebenarnya kalau terkontrol. Karena memang sebenarnya sejatinya peradangan ini diperlukan untuk oleh tubuh untuk dia bisa beregenerasi. Oke. Jadi jaringan yang rusak itu bisa dia healing lagi kalau ada peradangannya. Ada peradangan. Ada peradangannya. Cuman yang jadi masalah seringkali peradangan ini out of control. Oke. Jadi akhirnya menimbulkan nyeri yang sangat hebat, mengganggu pekerjaan, mengganggu tidur. Yang alhasil bukannya bikin kita jadi cepat sembuh, malah jadi lama sembuhnya. Makanya peradangan ini dia baik, tapi kalau terlalu over, terlalu berlebihan juga jadi nggak baik gitu. Oke, artinya peradangan itu adalah meregenerasi selnya. Sebenarnya itu ada fungsinya juga ya. Ada fungsinya, nature-nya begitu yang peradangan itu. Ya, terus ini bagaimana cara membedakan nyeri otot biasa yang cedera ya atau yang lebih serius sih dok? Ya, kalau kan gini Pak, kalau kita bicaranya spesifik otot itu kan nama juga sama tendon sih, mirip-mirip 11-12. Itu tuh tergantung. Ada yang memang dia itu cuman ketarik doang. Ya. Atau cuman meradang aja gitu ya, sampai dia yang memang benar-benar sampai sobek bahkan putus. Kayak contoh tadi misalnya ngomongin hamstring deh. Orang yang benar-benar dia nge-push banget sprinting gitu kan, lari, ngebut itu bisa sampai sobek, bahkan sampai putus itu si hamstringnya. Atau tadi Achilles, saya juga bahkan ada atlet ya, atlet gimnas kebetulan lagi lompat gitu kan, tak putus Achillesnya. Akhirnya harus operasi gitu. Jadi kalau kita bicara bagaimana membedakan antara yang ringan sama yang berat, ya memang kita mesti ngeliat tadi sains-sainnya. Kalau misalnya sampai sobek dia nggak bisa bergerak Pak, atau bahkan putus gitu ya, dia nggak bisa bergerak. Tapi memang kalau kita bicara baru banget kejadian nih, baru saat tadi lagi meredang-redangnya, itu mirip-mirip tuh, sama-sama nyeri gitu kan, sama-sama bengkak mungkin. Tapi kalau misalnya saya kok udah didiemin atau ditungguin 2 minggu 3 minggu kok masih juga sakit, itu mungkin berarti memang kerusakannya lumayan parah gitu. Oke, berarti artinya itu juga harus dilihat bagaimana prosesnya ketika terjadi cederanya itu ya. Itu kita lihat. Oke, nah ini langkah pertama apa kalau sampai benar-benar terjadi cedera itu langkah pertamanya apa yang harus kita lakukan itu dok? Pertama dari situ. Oke, jadi kalau ini kita ada prinsip namanya RISE Pak ya.
Kalau orang cedera tuh selalu kita singkatan yang gampangnya kita kasih RICE, rice, nasi. Iya. Jadi kita tempel nasi uduk pas itu, Pak. Oh, iya. Jangan. Jadi RICE itu R-nya adalah rest. Jadi jangan dipaksakan. Kalau emang orang lagi main basket dia tadi cedera gitu, ketarik ototnya, ya udah stop dulu. Iya. Ya kan? Terus kemudian I itu ice, pakai es gitu kan. Kita tempel di situ bangsa-bangsa 15-20 menit gitu kan. Biar apa tadi? Biar peradangannya terkontrol. Oke. Kemudian C itu compression, bisa pakai bebat, Pak. Yang perban elastis tuh kita bebat supaya nggak sampai ngebengkak gitu. Yang terakhir ada E itu elevation. Jadi diangkat. Jadi kalau misalnya kita habis kena ankle nih, contohnya anak main basket atau lari pun juga bisa. Kena ankle, ya udah sering-sering ditinggiin. Ditinggiin supaya apa? Cairan bengkaknya turun, kena gravitasi. Iya. Nah, tadi Pak Oscar nanya soal obat gitu kan. Kadang-kadang peradangan ini heboh. Sehingga mengganggu orangnya sampai nyeri banget, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Dan seringkali kita memang akhirnya terpaksa menggunakan, nggak bisa cuma rest doang gitu, tapi kita menggunakan obat juga. Obatnya. Gitu, dan namanya radang dikendalikan dengan obat anti radang kan, namanya gitu, Pak. Iya. Gitu. Jadi ada namanya NSAID atau non steroid anti-inflammatory drugs. Itu ada banyak banget, ada diclofenac dan segala macam yang memang bisa kita gunakan apabila peradangannya terlalu heboh gitu loh. Oke, artinya selain rice tadi kita lanjutkan dengan ada pengobatan yang ada di situ ya. Betul, karena gini, seringkali juga orang kalau misalnya dia akhirnya malah jadi sakit, malah nggak bisa apa-ngapain, tidur juga nggak enak, itu mengganggu pemulihannya kan. Jadi ya kita bisa menggunakan obat-obatan yang memang sifatnya ngebantu meredakan peradangan tadi. Iya, ya. Berarti kira-kira obat apa sih, Dok? Kandungan obat apa yang tepat ya, yang secara topikal itu bisa digunakan pertama-tama? Oke. Jadi gini, Pak Oscar dan Swiper semua. Jadi kalau kita bicara obat topikal nih ada beberapa parameter yang mesti kita lihat, Pak. Oke. Ini kan dia kan dioles ya, bukan diminum. Jadi setelah dioles tuh kita mesti lihat pertama dia punya potensi bagaimana. Jadi yang namanya potensi itu kita melihat satuan kecil tuh udah bisa berefek banyak, berarti dia poten tuh. Oke. Jadi sebetulnya S50-nya gitu ya. Jadi dengan kadar zat yang kecil aja udah ngasih efek yang signifikan, berarti dia punya potensi yang baik. Gitu. Oke. Dan diclofenac itu potensinya bagus. Oke. Kemudian tadi karena dia topikal kan dia mesti masuk dalam tuh. Ya kan? Kalau cuma di kulit doang kan jadi salep kulit namanya gitu kan. Dia mesti masuk dong sampai ke otot gitu, sampai ke jaringan yang memang cedera gitu. Nah, daya dia masuk itu namanya penetrasi. Jadi dia punya potensinya bagus, dia juga mesti punya daya penetrasi atau daya masuk yang juga masuk dalam gitu loh maksudnya. Oke. Nah, begitu satu zat itu seperti diclofenac ini dia punya potensi yang kuat, kemudian juga dia punya daya penetrasi yang baik, maka dia akan menciptakan namanya pain free movement, Pak. Kenapa? Dengan dia bisa berhasil masuk di situ, dia kerjanya juga optimal, akhirnya orang geraknya enak. Pain free movement. Pain free movement. Bergerak tanpa nyeri lah gambarnya. Bergerak kayak gitu ya. Jadi swipers artinya kalau kita menggunakan obat, satu potensinya dapat karena dia dari zat aktifnya itu sendiri kerja, lalu penyerapannya ya, penetrasinya harus bagus sehingga menciptakan pain free movement. Betul. Bergerak tanpa rasa sakit. Iya. Oke, luar biasa sekali, Dok. Gitu. Tadi dokter menyampaikan kalau orang itu banyak menghindari obat yang diminum karena dia berpengaruh dengan lambung ya. Iya, banyak. Itu dari obat NSAID-nya itu sendiri ya. Nah, ini bagaimana natrium diclofenac ini khususnya ini kan kalau sekarang ini ada produknya Voltaren Emulgel nih. Ya kan ini kandungannya juga natrium diclofenac ya tentunya. Nah, ini bagaimana efek samping dan sistemik yang biasanya terjadi pada pengguna NSAID yang oral ya yang minum di lambung terus dibandingkan dengan yang menggunakan yang topikal. Iya, kan gini Pak, kalau topikal kan jelas dia akan benar-benar kerja di situ aja gitu, di tempat kita naruh di lutut aja gitu, naruh di paha ya paha aja gitu, di pinggang aja. Berbeda dengan kalau kita minum yang sifatnya memang sistemik yang diminum. Itu kan pasti ya bakal dicerna di usus, bakal disebar darah kemana-mana dong. Termasuk ke organ-organ yang memang tadi bisa terdampak efeknya gitu. Contoh tadi lambung. Ya kan pasti ke lambung juga itu obatnya. Terus kemudian juga dari segi yang saya bahkan pernah nemuin pasiennya sendiri itu ginjal, Pak. Jadi NSAID pun juga itu bisa menjadi pemicu masalah pada ginjal. Orang kan bilangnya kan obat darah tinggi yang bikin ginjal, obat diabetes. Justru enggak. NSAID itu yang banyak bikin. Ada orang masih muda, saya pernah ada kebetulan dia atlet juga. Dia mantan atlet. Sampai sekarang dia masih harus cuci darah gara-gara kebiasaan minum obat NSAID. Jadi tadi atlet kan emang namanya atlet latihan tiap hari, pasti
ya adalah nyerinya apa segala macam, cedera ya. Dan memang dia salahnya adalah dia tidak melakukan treatment yang seharusnya. Jadi dia membiarkan itu dengan membiasakan diri minum obat tiap hari. Nah itulah akhirnya dia sampai sekarang harus cuci darah. Nah itu kan sayang banget ya. Jadi memang kalau kita minum yang oral gitu ya, yang dimakan kan ya tadi kita nggak bisa nargetin ke situ aja gitu, ke area dengkul aja nggak bisa gitu kan. Sementara kalau kita pakai topikal itu kan kita bisa ya udah di situ aja, dia kan begitu meresap kerja di situ udah selesai. Nggak dibawa kemana-mana gitu, maksudnya nggak dibawa sirkulasi. Artinya kalau di topikal ini ya, ini lebih safe karena dia hanya bekerja pada area tersebut. Itu aja, nggak dibawa ke jantung, nggak dibawa ke lambung, nggak dibawa ke ginjal gitu. Iya, berarti Voltaren Emulgel ini termasuk yang bekerja hanya pada daerah tersebut saja ya, begitu. Oke. Nah, ini apakah bentuk sediaan dari obat topikal dapat berpengaruh dalam memberikan efek pereda nyeri yang optimal, Dok? Ya, jadi kita juga untuk melihat satu obat yang sifat topikal, Pak Oscar dan Swiper juga, kita mesti lihat juga yang namanya daya penetrasinya. Karena kalau kita bicara minum kan memang dia diserap khusus gitu. Kalau misalnya kita bicara oles, maka kan si zat yang dioleskan ini kan dia mesti bisa masuk ke dalam jaringan sampai target yang kita harapkan kan gitu. Jadi setiap obat itu dia punya yang namanya daya penetrasi. Penetrasi. Ada lagi namanya potensi. Jadi ada penetrasi, ada potensi. Kalau dia bisa nyerap, terus di dalam mau ngapain dia? Kalau misalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga percuma kan. Nah, ada yang namanya si potensi ini, dia sedikit doang aja yang masuk, dia bisa memberikan efek yang signifikan. Nah, di antara teman-temannya di Clovenac ini termasuk yang secara penetrasi bagus, secara potensi juga bagus. Makanya kenapa kalau misalnya kita bicara kita kasih zat yang sifatnya memang dia punya potensi bagus dan juga penetrasi bagus, udah mana nyampe ke targetnya, kerjanya juga optimal. Sehingga dipakai gerak juga enak gitu loh. Artinya tadi ya, secara penetrasi dan potensi. Jadi dua hal ini harus menjadi ukuran terhadap bagaimana penggunaan obat topikal. Benar. Gitu, Pak. Artinya kalau di Clovenac itu sendiri yang terkandung di dalam Voltaren Emulgel itu karena sifatnya gel dan mudah meresap. Nah, apalagi di Clovenacnya itu potensinya juga bekerjanya lebih cepat ya. Oke, luar biasa nih. Apakah suatu obat anti nyeri topikal baru dikatakan efektif ketika menghasilkan panas itu, Dok? Nah, ini kayaknya jadi behaviornya orang Indonesia. Gue mesti panas yang panas banget gitu ya. Mendingan nempel di radiator, Pak, kalau panas. Jadi kalau kita bicara kita mau memberikan obat itu kan sebenarnya adanya tambahan zat seperti mentol yang bikin panas itu kan, itu lebih ke arah untuk mendistraksi sebenarnya. Jadi ada yang namanya gating mechanism sehingga akhirnya orang itu rasa nyerinya terdistraksi oleh rasa panasnya. Tapi kalau misalnya pun ada zat yang sifatnya nggak panas, tapi tadi dia bisa masuk dan bekerja dalam, ya nggak masalah. Ya oke juga gitu. Artinya kita nggak perlu didistraksi. Toh emang beneran dia kerja di dalam situ kan. Jadi tidak selamanya obat yang karena memang ada beberapa yang nyari kok nggak panas nih gitu, kok gini doang nggak ada rasanya gitu. Ya emang nggak butuh dipanasin, orang obatnya langsung dia menyelesaikan masalah di situ, kok ngapain lagi didistraksi kan gitu. Jadi nggak juga gitu, nggak harus yang panas. Artinya cuma rasa mentol itu sebagai pengalih aja ya. Pengalih. Jadi namanya gating mechanism sebenarnya. Gating mechanism. Luar biasa nih. Apakah penggunaan obat anti nyeri topikal dianjurkan dalam jangka panjang sih, Dok? Karena gini ya, kadang-kadang yang tadi dokter sampaikan ya, ada orang yang mungkin kurang bertanggung jawab minum obat sembarangan yang akhirnya menimbulkan side effect, ya kan? Nah, ini penggunaan jangka panjang terhadap obat topikal ini bagaimana, Dok? Jadi gini, sebenarnya kalau bicara dari efek samping, memang penggunaan yang topikal akan jauh lebih aman dibanding oral atau minum yang jangka panjang, jelas. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan pada Swiper adalah kalau ada otot atau apapun itulah yang cedera, itu sebenarnya obat utamanya itu adalah bagaimana kita membuat dia bisa pulih kembali. Dengan apa? Ya dengan terapi sebenarnya. Jadi memang ada latihan penguatan kembali, Pak. Ada latihan kelenturan yang membuat tadi mungkin ototnya jadi kencang nih karena cedera, ya kita rilis gitu. Kemudian tadi ototnya lemah nih gara-gara cedera, ya kita kuatin. Itu apa? Dengan latihan. Dan memang peran dari pereda nyeri di sini itulah adalah untuk fase-fase di mana emang nyerinya lagi nggak ketolongan, Pak. Emang lagi nggak enak banget dipakai gerak, itu pakailah nggak apa-apa. Tapi begitu nyerinya udah berkurang, begitu udah mulai bisa dipakai gerak lagi enak, jangan stop di situ. Tapi kita justru lakukan tadi latihan penguatan, terapi latihan gitu kan, latihan kelenturan, stabilisasi gitu kan dengan beberapa teknik latihan lah.
ya memang tujuannya untuk membuat si otot yang tadinya lemah jadi kuat lagi, sendi yang tadinya nggak stabil jadi stabil lagi, gitu kan, sehingga kita nggak perlu menggunakan obat terlalu lama gitu sebenarnya. Oke, yang tadi dokter sampaikan juga RISE tadi itu ya? Iya, itu di awal-awal. Di awal, ya? Tapi nanti begitu dia udah mulai berkurang, dia harus terapi sebenarnya, latihan penguatan dari teman-temannya. Oke, berarti ada awal dan ada setelahnya, ada paskanya. Ya, benar, Gitu. ada paskanya. Oke, luar biasa sekali. Ya, Swipers, lengkapi sediaan produk apotekmu dengan produk Voltaren yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swipe RX Belanja. Nah, ini dok, ini berikan tips yang sangat-sangat memberikan efek yang baik bagi cedera otot atau terhindar dari cedera otot itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita bicara orang yang olahraga itu kan dia bagus ya untuk kesehatan, tadi kita ngomongin soal jantung jadi lebih kuat, penyakit-penyakit kayak diabetes juga jadi lebih kecil resikonya. Tapi ingat, yang namanya olahraga itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, jangan terlalu maksain pengen kayak orang lain, akhirnya olahraganya berlebihan sehingga bukannya sehat malah jadi cedera. Dan kalau apes nih terlanjur kena cedera, lakukan pengobatan yang seharusnya, yang semestinya, jangan dipaksain sehingga nanti dia bisa sembuh dengan optimal dan bisa kembali kita berolahraga. Gitu Pak Oscar dan saya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Andika Raspati, spesialis knockout ya. Oh, bukan Pak. Bukan, kedokteran olahraga. Kedokteran olahraga, luar biasa. Jadi kita sudah banyak mendapatkan insight yang baru bagi Swipers. Atas penjelasan hari ini terima kasih dok. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Amin. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.